يا خير من يمم العفو ساعته سعيا وفوق متون العيون الرسوم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو نعمة العظمى لمغتنم سريت من حرمي ليلا إلى حرمي سربت ربي داد من الظلم وبك ترقى إلى أن نلت منزلة من قلب قوسين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI. Segala puji bagi Allah dengan ucapan Alhamdulillah dan sholawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, kita kembali lagi berjumpa pada program Jejak Islam. Sholawat merupakan salah satu bentuk ibadah, seperti halnya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Azab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya. Dan pemirsa Jejak Islam, Rasulullah bersabda, sampaikanlah sholawat kepadaku, karena sholawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis riwayat Abu Dawud. Ada banyak sholawat yang diamalkan oleh umat muslim, salah satunya adalah Qasidah Maulid Habsyi atau Simtud Duror yang dikarang oleh Habib Ali Al-Habsyi, dan juga Qasidah Burdah yang dikarang oleh Imam Al-Bushiri. Dan bagaimana pembahasan keduanya? Tetap ikuti kami dalam program Jejak Islam. Sedikit kita jelaskan bahwa Maulid Habsyi atau Simtud Duror itu sendiri adalah yang berisi tentang riwayat perjalanan diri Rasulullah itu sendiri sejak beliau dilahirkan ke alam dunia ini sampai wafat beliau. Nah, lalu bagaimana dengan Qasidah Burdah begitu ya? Qasidah Burdah pun berisi juga tentang bagaimana perjalanan riwayat diri Rasulullah itu sendiri dari awal kelahirannya di alam semesta ini sampai akhir hayat beliau begitu, atau pada masa wafatnya beliau, yang kemudian dikenang sampai hari ini. Pemirsa, jadi kalau kita melihat Simtud Duror atau Maulid Habsyi itu sendiri adalah yang kemudian dibaca, ya, pembacaan atau cara baca Maulid Habsyi sendiri itu dibaca, istilahnya diistilahkan di sini dengan rawi gitu ya. Rawi ini artinya dibaca secara tartil. Secara tartil sebagaimana membaca Al-Qur'an gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan Al-Burdah? Al-Burdah itu sendiri atau Qasidah Burdah ini sendiri juga seluruh rangkaian isinya itu adalah rawi gitu ya. Hanya saja dalam cara pembacaannya atau cara membawakannya itu dengan lantunan syair, kalau istilahnya di sini disairkan, dilagukan. Jadi dari awal sampai akhir pada dasarnya rawi di dalam Burdah itu sendiri adalah riwayat yang sama cerita, maksudnya punya kesamaan maksud dan tujuan, menceritakan kemuliaan,
keagungan diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama seperti halnya di Maulid Habsyi atau Simtidror. Nah, cuman cara membacanya yang berbeda gitu. Iya, baik burdah, baik itu Maulid Habsyi begitu ya atau Simtidror, ada pasal per pasal di dalam setiap bagian rawinya, di dalam setiap bagian bait ceritanya. Nah, jadi ini sebenarnya pasal ini membagi begitu ya fase setiap perjalanan diri Rasulullah itu. Fase kelahiran diri Rasulullah itu dalam satu pasal tersendiri begitu ya. Kemudian pasal diri Rasulullah dengan segala kelebihan dan kemuliaan akhlaknya itu sendiri dibagi dalam pasenya sendiri. Kemudian ada di situ yang menceritakan bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah, itu juga ada pasenya. Nah, kemudian fase di mana Rasulullah pernah dimi'rajkan dengan segala kemuliaan dan juga kebesaran yang Allah tunjukkan dalam perjalanan Isra Mi'raj itu juga dibagi dalam cerita yang satu fase. Jadi pasal-pasal ini membagi hanya saja membagi setiap bahagian periode-periode yang dijalani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik itu burdah, baik itu sholawat, Maulid Habsyi atau Simtidror, ini dibagi dalam pasal-pasal. Jadi kalau di sini kebanyakan kita mengenal istilah pasal itu kan pada kasidah burdah. Nah, kemudian di dalam Simtidror istilahnya tidak disebut dengan pasal, tapi rawi kerawinya itu tadi begitu, yang sebenarnya adalah pembahagian cerita setiap fase di perjalanan diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. قد أنذر بحلول البؤس وبدأ ونكس روى ومنصدق كسب لأصحاب كسرى غير منتئم والنار حامدة أنباس من أسب عليه والنار سائل العين من سدم وساوت المصداق عيرتها ورود واردها بالغيث حين صبي كأن بالنار ما بالماء من بلل
bicara keistimewaan, gitu ya. Kalau bicara keistimewaan, yang namanya sholawat apa saja, ini pasti punya kemuliaan di dalam sholawat itu sendiri. Nah, lalu begini, kembali merujuk kepada firman Allah bahwa Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat ini kan bersalawat kepada Nabi. Jadi Allah saja, malaikat juga ini salawat kepada Nabi, begitu ya. Lalu seruan Allah kepada kita, ya ayyuhalladzi na'amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Melihat kalimat berikutnya ini, ketika Allah menyeru kita, ini tidak dengan istilah ya ayyuhan nas, ya manusia gitu ya. Ya ayyuhal insan, tidak, tapi Allah menyeru dengan kalimat ya ayyuhalladzi na'amanu. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu. Begitu artinya perintah gitu ya. Perintah ini kalau kita lihat di sini berarti apa? Setiap yang bersalawat berarti tergolong kepada orang-orang yang beriman. Nah, jadi kemuliaan salawat itu sendiri siapapun yang membacanya, mau bagaimanapun orangnya, kalau dia mau salawat, mau itu hafsi, simtidror atau kasidah burdah, maka Allah nyatakan masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman.